Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Dan pemirsa, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan dari DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, TVR Parlemen inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, buntut banjir bandang yang melanda wilayah tanah datar Sumatera Barat, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah daerah percepat proses pemulihan kawasan yang terdampak bencana, serta mengembalikan fungsi pemanfaatan Taman Wisata Alam Megamendung sebagai kawasan pelestarian alam. Beberapa waktu lalu banjir bandang melanda wilayah tanah datar Sumatera Barat yang telah merusak sejumlah kawasan pemukiman warga serta salah satu tempat wisata terkenal, yakni tempat wisata alam Megamendung. Saat meninjau langsung TWA Megamendung, Komisi 4 DPR RI mendapati pemandangan yang memprihatinkan. Pasalnya, seluruh kawasan wisata tersebut luluh lantak, menyisakan puing-puing reruntuhan bangunan serta bebatuan sungai yang cukup besar. Melihat kondisi tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin meminta pemerintah daerah mempercepat proses pemulihan kawasan yang terdampak bencana, serta mengembalikan fungsi pemanfaatan TWA Megamendung sebagai kawasan pelestarian alam. Takutnya terjadi lagi pada nanti pada musim hujan. Harus segera diangkut bebatuan yang banyak masih menyumbat di sungai. Jadi tadi juga saya bilang sama gubernur, segera membuat surat ke PUPR, juga ditembuskan ke Komisi 5 agar segera ada actionnya. Karena kalau saya lihat pekerjaan tadi kan agak lambat sekali kan, karena ekstra alat beratnya cuma sedikit. Selanjutnya adalah realokasi penduduk yang tinggal di sekitar Taman Wisata Alam, itu dicari solusinya. Lebih lanjut, Sudin meminta agar seluruh stakeholder, baik dari pemerintah daerah maupun kementerian terkait, segera membuat kajian komprehensif mengenai analisis dampak yang terjadi akibat banjir dan melaporkannya kepada Komisi 4 dalam kurun waktu 2 bulan mendatang. Dari Sumatera Barat, Rodiah, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI desak pemerintah tunda pemberlakuan kebijakan TAPERA atas temuan BPK terkait dengan ribuan pensiun ASN yang belum menerima pengembalian dana TAPERA dengan total di angka 567,5 miliar. Anggota Komisi 11 DPR RI mendesak pemerintah untuk menunda pemberlakuan kebijakan TAPERA atas temuan BPK terkait ribuan pensiunan ASN yang belum menerima pengembalian dana TAPERA dengan total 567,5 miliar rupiah. Berdasarkan konfirmasi BPK, pada periode 2020-2021, ditemukan lebih dari 124.000 pensiunan ASN yang belum menerima pengembalian dana TAPERA sebesar 567,5 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mendesak pemerintah untuk menunda dan mengkaji kembali kebijakan TAPERA PP nomor 21 tahun 2024. Laporan dari BPK bahwa ada temuan, ada uang yang nganggur yang tidak dipakai di tabungan TAPERA itu. Harusnya uang itu dipergunakan untuk membantu menyalurkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bagi yang sudah punya rumah, dia tidak mesti menabung. Untuk apalagi menabung di TAPERA ketika dia punya rumah. Kami berharap tabungan perumahan ini bisa dilakukan penundaan agar memberikan kepastian di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, temuan BPK juga menyebutkan adanya data ganda peserta TAPERA sebanyak 40.266 orang. Tercatat, dana dari data ganda tersebut mencapai 130 miliar rupiah. Hal ini menyebabkan pensiunan ASN dan ahli waris dari ASN yang masih aktif di database TAPERA tidak bisa memanfaatkan pengembalian tabungan yang menjadi haknya. Adila dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang timah menjadi sorotan Komisi 4 DPR RI saat kunjungan kerja ke Pulau Bangka Belitung. Dan di kunjungan ini merupakan bentuk pengawasan terhadap progres reklamasi pasca penambangan oleh PT Timah.
Kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang timah menjadi sorotan Komisi 4 DPR RI saat kunjungan kerja ke Kepulauan Bangka Belitung. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Setiawan mengatakan, kunjungan ini merupakan bentuk pengawasan terhadap progres reklamasi pasca penambangan yang dilakukan PT Timah. Terlebih, beberapa aktivitas tambang di Kepulauan Bangka Belitung bersifat ilegal. Maka Budi Setiawan meminta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta pihak terkait bersama-sama membentuk regulasi untuk mengupayakan percepatan proses reklamasi lahan kritis di kawasan ini. Nah, yang tadi pertama kita lihat itu lokasi kerusakan yang dilakukan oleh kegiatan pertambangan liar. Nah, tujuan Komisi 4 ini di sini nanti kita meminta masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup juga, kemudian PT Timah, dan juga masukan dari daerah untuk bagaimana kita bisa mempercepat kegiatan reklamasi dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tambang ini. Sementara anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati menilai bekas penambangan timah sejatinya dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan sektor ekonomi pangan. Menurutnya hal itu dapat terrealisasi melalui political will yang kuat dari pemerintah pusat hingga daerah. Bekas penambangan timah itu bisa ditanami oleh tanaman-tanaman pohon industri. Di antaranya kelapa, kemudian tanaman pangannya jagung. Perlunya ada political will yang kuat sehingga kesejahteraan masyarakat setempat bisa terangkat. Dari Bangka Belitung, Tri Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Di bawah asuhan pelatih Sinteyong, Timnas Indonesia berhasil meraih sejumlah capaian positif. Keberhasilan tentu tidak lepas dari kinerja para pemain Timnas, termasuk dengan di dalamnya pemain naturalisasi. Dan terakhir, Timnas Indonesia U23 sukses menembus babak perempat final Piala Asia tahun 2024. Capaian itu menjadi sejarah baru bagi tim Garuda Muda, dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Masih bersama kami di TVR 17. Naturalisasi merupakan proses warga negara asing memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui cara yang sah secara hukum. Dan dari 23 pemain yang akan masuk dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di bulan Juni ini, 10 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. Lalu seperti apa pemirsa pandangan DPR RI terhadap naturalisasi yang gencar dilakukan oleh PSSI? Saksikan informasi selengkapnya yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Di bawah asuhan pelatih Sinteyong, Timnas Indonesia berhasil meraih sejumlah capaian positif. Terakhir, Timnas Indonesia U23 sukses menembus babak perempat final Piala Asia 2024. Capaian itu menjadi sejarah baru bagi tim Garuda Muda.
Keberhasilan itu tentu tidak lepas dari peran para pemain timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain yang dicap sebagai pemain naturalisasi. Naturalisasi merupakan proses warga negara asing memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui cara yang sah secara hukum. Sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia bulan Juni ini, timnas Indonesia akan membawa 23 pemain. PSSI telah merilis nama-nama pemain itu yang di dalamnya termasuk 10 pemain naturalisasi. Namun, konsep naturalisasi untuk mengejar prestasi belakangan ini dianggap terlalu pragmatis. Dengan kata lain, naturalisasi dinilai sebagai program jangka pendek yang mengesampingkan proyeksi jangka panjang regenerasi pemain Indonesia. Berkaitan dengan itu, anggota Komisi 10 DPR RI Yan Permenas meminta PSSI tidak terus melakukan proses naturalisasi. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembibitan pemain usia muda. Kedepannya PSSI jangan menjadikan naturalisasi ini sebagai agenda tetap yang hanya mengejar prestasi tapi melupakan pembibitan. Kalau sekarang dengan naturalisasi yang dilakukan terus-menerus, itu kita lebih banyak fokus pada prestasi yang kita kejar, tapi proses bagaimana kita regenerasi pemain-pemain sepak bola kita di tanah air, kemudian kita mempersiapkan pemain kita untuk jangka panjang itu sangat minim secara strategi program jangka panjang yang harus dipersiapkan oleh PSSI saat ini. Nah, sehingga saya pikir PSSI harus mempersiapkan kompetisi-kompetisi nasional yang melibatkan pemain-pemain dari semua klub-klub yang di bawah pembinaan EPA. Kan EPA itu kan ada pembinaan usia dari setiap klub-klub Liga 1 di Indonesia. Nah, tapi juga ada klub-klub lokal yang terus dari waktu ke waktu mereka melakukan pembibitan, tapi juga mereka coba untuk melakukan pembinaan. Berbekal potensi populasi generasi muda sebanyak 75 juta orang, Indonesia semestinya tidak kekurangan pemain berbakat. Namun, potensi itu perlu dimaksimalkan melalui program seleksi dan pencarian bakat yang konsisten serta berkelanjutan. Pemirsa, munculnya PP nomor 21 tahun 2024 sebagai perubahan dari PP nomor 25 tahun 2020 di sini menjadi polemik dari masyarakat. Ini disebabkan adanya kewajiban bagi seluruh pekerja untuk membayar iuran tapera sebesar 3% dengan rincian 2,5% ditanggung dari gaji pekerja dan juga 0,5% ditanggung pemberi kerja. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17. Beragam kemajemukan yang ada di Indonesia sudah sepatutnya kita syukuri. Beragam budaya, warna kulit, dan agama bersatu dalam wadah yang menyatukan kita semua. Dan wadah itulah yang kita sebut sebagai Pancasila. Pancasila membuat perbedaan menjadi kekayaan. Pancasila merajut keragaman menjadi keindahan. Mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila sebagai perwujudan rasa cinta kita kepada tanah air demi membangun masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024. Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2045. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 17. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali aturan baru terkait dengan tapera ini. Karena kewajiban menyediakan rumah ialah kewajiban negara, bukan kewajiban pekerja untuk selengkapnya. Berikut informasi yang akan kami sajikan dan ada laporan dari rekan kami Umam Hidayat di Senayan, Jakarta.
Baik pemirsa TVRI Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang Anda ketahui bahwa munculnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 sebagai perubahan dari peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 menjadi polemik di tengah masyarakat. Dan hal ini karena terdapat kewajiban bagi para pekerja untuk membayar iuran tapera sebesar 3%, di mana dengan rincian 2,5% dibayarkan oleh para pekerja itu sendiri dan juga 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja. Dan penolakan tersebut banyak terjadi di pekerja swasta, informal, bahkan para pekerja mandiri yang umumnya tidak memiliki kepastian pendapatan. Dan bisa terkait dengan tapera ini, kita langsung saja tanya pendapat dari Komisi 5 dari salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Suryadi Jaya Purnama dari fraksi PKS Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2. Baik Pak, bagaimana Komisi 5 merespon terhadap penolakan masyarakat terkait tapera ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan diberlakukannya PP nomor 21 tahun 2024 ini, kami sangat memahami bahwa banyak pekerja maupun pekerja mandiri yang sangat keberatan karena ada beberapa catatan yang juga kami berikan ya kepada PP ini. Pertama, PP ini sebetulnya mengatur tentang bagaimana kewajiban negara untuk menyediakan perumahan. Tetapi kewajiban negara bergeser menjadi kewajiban para pekerja. Nah ini yang kemudian memberatkan masyarakat. Kemudian yang kedua, isu tapera ini sebetulnya adalah awalnya isu sektoral, yaitu adanya backlog perumahan yang jumlahnya 9,9 juta rumah tangga, kemudian menjadi isu yang sangat luas. Artinya sebetulnya ini merupakan masalah sebagian dari warga negara kita yang belum punya rumah, tetapi kemudian menjadi masalah mereka yang sudah punya rumah justru ikut dibebankan gitu. Nah, berikutnya kita tahu bahwa banyak program-program sejenis ya yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Misalnya ada BPJS ya, ketenagakerjaan, ada BPJS kesehatan, ada JKN ya dan seterusnya gitu ya. Bahkan secara mandiri sebagian pekerja kita juga sudah membeli rumah dengan cara kredit yang mereka juga dipotong gaji setiap bulan. Nah, sementara dengan adanya PP ini kemudian mereka dipotong lagi. Ini yang kemudian menjadi polemik begitu. Oleh karena itu ini perlu ditinjau ulang. Gitu. Menurut Bapak sendiri, tapera ini bisa menjawab tantangan tentang indeks kepemilikan rumah di Indonesia apa tidak Pak? Ya sebetulnya memang tapera ini bukan satu-satunya ya cara untuk menyelesaikan bagaimana problem kekurangan rumah kita. Ya, oleh karena itu perlu ada upaya-upaya yang lebih kreatif ya. Misalnya bagaimana menjamin dana yang terkumpul dari tapera ini seluruhnya dialokasikan untuk pembangunan perumahan. Tapi kan kenyataannya dalam PP justru di BP Tapera selaku pengelola ini mereka akan menunjuk satu manajer investasi. Berarti ini kan digunakan untuk investasi. Bahkan disebutkan juga untuk investasi di surat utang negara gitu kan. Nah ini kan menimbulkan trauma di tengah-tengah masyarakat. Ada dana terkumpul ya, misalnya di beberapa waktu lalu ada kasus Asabri kemudian Jiwasraya yang membuat publik tidak percaya kalau pemerintah kemudian menghimpun dana mereka ini aman gitu. Lalu sebelumnya apa sudah dilakukan diskusi-diskusi lebih lanjut Pak dengan Komisi 5 terkait peraturan pemerintah ini? Ya di internal Komisi 5 sebetulnya sudah ada rapat, ya hanya saja kita perlu nanti melakukan rapat kerja dengan pemerintah. Dalam hal ini kementerian terkait, kemudian juga BP Tapera, ya untuk mendapatkan penjelasan lebih detail sekaligus kita mencari solusi agar ini tidak menjadi polemik di masyarakat. Tujuan untuk pembangunan perumahan kita terpenuhi, tetapi juga tidak memberatkan seluruh pekerja, baik pekerja mandiri maupun pekerja yang bekerja di institusi pemerintah maupun swasta. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami bersama dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Suryadi Jaya Purnama, dan beliau tadi mengatakan bahwa tapera ini agar tidak memberatkan bagi masyarakat dan tentunya solusi juga harus didapatkan bersama dengan diskusi dengan kementerian-kementerian terkait dengan Komisi 5. Dan itu saja yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Pemirsa, selanjutnya kita akan menyaksikan apa saja yang menjadi topik perbincangan di headline media online nasional. Namun usai jeda berikut ini tetap bersama kami di TVRI 17. Mengenai
mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali bersama kami di TVR 17 dan pemirsa TV Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak apa saja yang menjadi isu yang sedang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Diva Rizka. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen Media Online Nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di Media Online Nasional hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di Media Online Nasional yaitu Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah untuk menertibkan penggunaan visa non-haji untuk ibadah haji. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda? Mirsa, di sini beberapa media online menyebutkan bahwa Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwanda Sopang, menyampaikan keprihatinannya terkait masih adanya warga negara Indonesia yang menggunakan visa non-haji untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini disampaikan jelang keberangkatan tim pengawas haji DPR RI ke Tanah Suci. Komisi 8 DPR RI terus mengingatkan pemerintah untuk menertibkan penggunaan visa yang tidak sesuai untuk ibadah haji, serta menyarankan penahanan sementara visa selain visa haji, seperti visa ziarah dan juga visa lainnya selama pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, pemerintah juga diberikan 2 rekomendasi. Pertama yaitu membekukan travel yang melantarkan atau menjerumuskan jamaah, sedangkan yang kedua yaitu menindak tegas travel yang tidak memiliki izin dengan menyeretnya ke ranah pidana. Mirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline, yaitu Komisi 5 DPR RI mengagendakan rapat khusus terkait tapera. Mirsa, Anda bisa kembali menyimak di layar kaca Anda. Beberapa media online menyebutkan bahwa Komisi 5 DPR RI mengagendakan rapat khusus terkait tabungan perumahan rakyat dengan mengundang semua pihak yang terkait, guna mendapatkan titik temu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 5 DPR RI, yaitu Lazarus, saat rapat kerja bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pada Kamis kemarin. Komisi 5 DPR RI mendapat banyak pertanyaan sekaligus keberatan terkait kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Mirsa, baiknya jika kebijakan tapera ini ditunda terlebih dahulu oleh pemerintah.
Nah, sebagaimana diketahui, Kementerian PUPR menyampaikan bahwa dana yang terkumpul melalui program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA merupakan investasi sehingga masyarakat dapat tetap menikmati bunga KPR yang rendah, yakni 5%. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional yang membahas terkait dengan Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah untuk menertibkan penggunaan visa non-haji untuk ibadah haji dan juga berita mengenai Komisi 5 DPR RI yang mengagendakan rapat khusus terkait TAPERA. Sekian dari saya, Diva Rizka, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah informasi update sorotan mengenai media online. Dan di sini pada hari ini segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.